Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi di channel YouTube Pawon Hisyam. Video kali ini aku akan bikin elephant ear bread atau juga bisa disebut dengan roti bentuk kuping gajah. Selain karena bentuknya yang lucu, tekstur rotinya beneran lembut banget. Langsung aja buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara aku buatnya, pantengin terus ya videonya. Sebelumnya, klik tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 15 gram margarin, tambahkan 10 gram gula halus. Ini diaduk sampai semua tercampur merata. Jadi di sini pertama saya akan bikin crumble-nya dulu. Jika udah tercampur, kemudian masukkan 22 gram terigu, 8 gram maizena. Lanjut ini diaduk sampai semua tercampur merata. Kemudian di sini saya gunakan sarung tangan atau hand glove agar lebih mudah mencampurkan semua bahan. Crumble-nya sudah jadi. Ini disimpan di dalam kulkas sampai saatnya akan digunakan, baru dikeluarkan dari kulkas. Kemudian siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 250 gram terigu, 15 gram susu bubuk, tambahkan 50 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh ragi instan. Lalu aduk pakai spatula, pastikan semua bahan kering tercampur merata. Kemudian aku bentuk lubang di tengahnya dan masukkan 1 kuning telur. Kemudian tambahkan 150 ml susu cair dingin. Ini baru keluar dari kulkas. Aku pakai air dingin karena di sini aku menguleninya pakai mixer supaya suhu adonan tidak terlalu panas. Masukkan susu cair secara bertahap agar tidak kelembekan. Karena dirasa kurang air, jadi aku masukin semua sisanya. Lanjut aku aduk lagi sampai semua adonan tercampur. Dan akan aku gunakan tangan aja supaya adonan lebih mudah tercampur. Sebelumnya aku udah cuci tangan ya, tangan aku udah bersih. Ini diuleni sampai semua tercampur merata. Lanjut ini akan aku mixer. Di mixer sampai setengah kalis. Aku gunakan kecepatan sedang dulu agar mixer tidak cepat panas. Setelah adonan sudah setengah kalis, kemudian aku masukkan 1/4 sendok teh garam, 35 gram margarin mix butter. Karena aku masih punya butter, jadi aku pakai dan aku mix dengan margarin. Kalian bisa pakai full margarin atau full butter ya. Lalu ini aku aduk aja pakai tangan supaya cepat tercampur. Lanjut aku mixer dengan kecepatan tertinggi sampai benar-benar kalis elastis.
adonan sudah kalis elastis. Kemudian untuk memastikannya akan aku ambil sedikit adonan, lalu aku rentangkan hingga setipis mungkin atau sampai membentuk adonan yang transparan seperti di video. Ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Lalu aku bulatkan adonan seperti ini. Kemudian tutup pakai kain bersih dan diamkan sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah didiamkan selama 30 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian buang gas yang ada pada adonan dengan cara ditinju seperti di video. Lalu adonan aku bulatkan lagi agar ketika proses penimbangan adonan tidak cepat mengembang. Ini aku oles sedikit pakai margarin supaya adonan tidak kering. Lanjut, ini aku bagi-bagi, aku timbang satunya itu beratnya sekitar 40 gram. Adonan sudah selesai aku bagi, kemudian ambil adonan yang pertama, lalu dibuang gasnya dengan cara agak ditepuk-tepuk seperti di video. Kemudian bulatkan dan dironding sampai berbentuk bulat dan permukaannya itu halus. Kemudian untuk bawahnya dicubit-cubit, dirapatkan seperti di video. Lanjut, ambil adonan yang kedua, lakukan hal yang sama seperti tadi ya. Semua adonan sudah selesai aku ronding. Kemudian ambil adonan yang pertama kali dironding. Jangan lupa ditutup pakai kain agar adonan tidak kering. Lalu dikeluarkan gasnya dengan cara ditepuk-tepuk. Lalu giling adonan sampai berbentuk pipih. Usahakan bentuk akhirnya tetap berbentuk bulat ya. Nah, jika ada gelembung udara seperti ini, dipecahkan aja dengan cara ditepuk-tepuk supaya rotinya nanti tidak gampang kempes. Kemudian oles permukaan adonan dengan menggunakan margarin. Ini dilakukan agar adonan tidak menempel satu sama lain dan tentunya lebih mudah untuk ditata ke dalam loyang ya. Ini kedua sisinya dioles semua ya. Jika udah, kemudian ditata ke dalam loyang yang sudah dialasi pakai baking paper dan sudah dioles pakai margarin. Lanjut, ambil adonan yang kedua, lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, ini adonannya sudah selesai semuanya, aku taruh dalam loyang. Jadi diusahakan menata adonannya itu bertumpuknya itu rapi ya, supaya membentuk bunga yang cantik. Kemudian ini akan aku proofing sampai mengembang 2 kali lipat.
Setelah 1 jam didiamkan, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Dan di tahap ini aku sembari manasin oven pakai api paling besar selama 15 menit. Kemudian ini aku oles adonan pakai susu cair. Ini bertujuan ketika rotinya itu matang, dia itu nanti akan tetap moist ya, tidak kering. Oles merata ke semuanya. Adonan sudah selesai aku oles. Kemudian aku beri topping dengan menggunakan crumble. Taburi aja ke semua permukaannya seperti di video. Ini sudah selesai, siap untuk di oven. Sebelumnya tadi oven sudah aku panaskan selama 15 menit dengan api besar, dan ini aku oven selama 20 menit. Untuk lubang hawa selama 5 menit aku tutup dulu, dan setelah 5 menit ini sudah aku buka ya lubang hawanya, tapi maaf tidak ke record. Jadi kalau permukaan rotinya sudah mulai berwarna golden brown, kalian harus rajin-rajin mutar loyang ya, supaya rotinya itu matangnya merata. Nah, kalian bisa lihat ini aku tuh berusaha banget untuk mutar loyang supaya rotinya itu matangnya merata. Untuk cara pengovenan dan lama pengovenan itu bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 20 menit di oven, rotinya sudah matang. Seperti ini hasilnya teman-teman. Warnanya cantik banget ya. Begitu matang, langsung aja dihentak-hentakan seperti ini supaya rotinya itu tidak gampang kempes. Lalu aku keluarkan dari loyang. Hati-hati, ini sangat panas. Dan ini untuk kertas baking papernya aku ambil ya. Selagi masih panas, langsung aku oles pakai campuran margarin dan juga susu kental manis. Dioles secara merata ke semua permukaan roti. Ini bertujuan supaya dari segi rasa lebih enak dan juga dari segi penampilan jauh lebih menarik tentunya ya. Nah, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mau mendukung channel ini. Aku minta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.